Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sahabat YouTube, sahabat subscriber semua, kali ini perjalanan kita sudah sampai di Griya Giri Kusuma, Ida Pandita Empu Yoganata, Banjarpangi, Dawan Klungkung, Bali. Dan tujuan kita di sini adalah untuk meminta petunjuk beliau, sekaligus menginap dan mempersiapkan strategi dan rencana kita untuk Nur Tirta di pura-pura di Bali ini, yang menjadi tempat leluhur dari Kediri ya Lur. Sehingga perjalanan kita dalam Nur Tirta ini tidak membuang waktu terlalu lama, sehingga dalam perjalanan ini langsung tepat sesuai sasaran. Oke, bagaimana perencanaan sekaligus petunjuk dari Ida Pandita Yoganata ini? Ikuti terus perjalanan saya di Kandangan Teman Vlog. Bagaimana caranya sudah kita turunkan di sini. Bagaimana caranya ini berkaitan dengan upacara pidana yang ada di Pura. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Jadi pura yang akan kita tur itu adalah pura Pengubengan namanya, yaitu di atas daripada Buru Besakih, sebagai puncak, sebagai kaki daripada Gunung Agung. Itu nanti kan itu namanya adalah pura Tirta Pengubengan, pura Pengubengan. Kemudian yang kedua, karena kita akan melaksanakan upacara nek tegang sampai rombongan datang ke situ, karena upacaranya agak gede, kita rencanakan untuk menek tegang beras. Jadi untuk nek tegang beras ini juga perlu tirta. Tirtanya adalah 5 macam. 1 tirta pingit, 2 tirta Judomala, kemudian tirta Sangku, kemudian tirta banyak tuh 5. Jadi kelima daripada tirta ini kita campur, kemudian kita pakai untuk mencuci beras. Kemudian yang lainnya adalah sepertiga daripada tirta itu setelah dicampur dipakai untuk pengemit karya, supaya jalannya pada upacara ini adalah secara aman dan lancar. Kemudian yang ketiga, tirta itu ditaruh di depan daripada pura. Setiap orang yang datang itu yang pakai tirta. Tirta itu yang akan dipakai. Tirta yang dipecah menjadi 3. Jadi sepertiga kita pakai untuk mencuci beras, sepertiga kita pakai untuk pengemit karya di setiap pojok, dan sepertiga lagi kita pakai untuk beliau-beliau ataupun umat yang akan datang ke pura. Seyogyanya sebelum memasuki pura akan dipercikit tirta dulu. Itu fungsi daripada tirta itu. Kemudian kita berikutnya, karena kita mensemayamkan leluhur yang ada di
beliau itu kita juga berkesempatan untuk datang ke dalam puri. Dalam puri merupakan pura dalam sejagat Bali. Karena kita ke situ ya mumpung ke situ pakai saja situnya. Nanti untuk dipakai suatu upacara-upacara tertentu yang bersifat daripada fitriannya sampai dengan diwayannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan pergi ke pura Klotok, Batu Klotok namanya. Bertempat di Kelungkung ke dekat tuh di pantai, jalan bypass sedikit maju ke selatan. Itu adalah titik klotok, berarti untuk penyapu ataupun pembasmi daripada hama tanaman yang ada di situ. Nah, itu dengan cara dipersihkan. Di samping tambahin dengan pura gula lawah, juga sama fungsinya. Jadi kedua titik itu setelah dicampur fungsinya adalah untuk meredam segala penyakit-penyakit daripada penyakit hewan maupun penyakit tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah Anda barangkali akan berangkat kembali ke Jawa, kemudian singgah lagi di Pura Melanting, Pulau Pasar namanya. Jadi itu supaya dilinggikan mereka-mereka yang punya usaha dagang, punya toko dan sebagainya. Di samping ke apa? Samping di Pura Pulaki itu juga dilinggikan. Namun untuk ini saya mohon kepada Pak Narto, jadi buatkan gini, buatkan tempat tirta di sebelah daripada Padma sana. Secara semi permanen atau darurat ya. Dibuatkan itu, begitu datang tirta dari Bali, tolong dibilang di situ di perempatan ataupun di batas daripada desa di Gapura itu tolong disambut ataupun dipendak dengan segowan agung. Karena beliau akan menjadi upasaksi daripada upacara yang Anda adakan di situ. Kemudian setelah masuk ke situ ya, sebelum masuk pura kan dilinggikan nanti kan di pura juga pendak dengan segowan biasa cacat. Ya, juga biasa. Kemudian bagi mereka yang mundur tirta itu, menjunjung tirta itu tolakan dulu sebelum dilinggikan Purwodatinya dulu di sekitar pura ataupun di belakang daripada pelinggi 3 kali. Kemudian setelah 3 kali berputar, kemudian dipendak lagi dengan segowan, baru ditanakan disemayamkan situ. Kemudian karena tirta ini adalah tirta pingit sakral, begitu dilinggikan atur di sesajen paling tidak rayunan putih kuning. Ya, kemudian sarankan kepada umat duduk bersama-sama sembahyang. Karena beliau ada di situ, tolong dikemit di situ, kegebagan atau ada yang menjaga. Ya, selama sebelum daripada puncak acara sampai dengan puncak acara Resigane. Kemudian Kemudian setelah upacara Resigane selesai, nanti dibagikan ke tirta. Tirta itu dibagikan kepada umat dengan catatan, nanti saya berikan catatannya. Disampaikan dengan nasi tawar yang setelah kita upacara Resigane. Oleh karena itu masing-masing rumah tangga tolong disiapin. Satu adalah sapu lidi, jumlahnya 33 yang belum dipakai. Kemudian tangkai daripada pelepah kelapa dengan isi tanda tapak dara ya, dengan isi tanda tapak dara. Kemudian yang ketiga adalah tirta, nanti dibagikan yang ada di situ, yang ada di pura, dibagi dikit. Kemudian nasi taur. Jadi caranya adalah mengelilingi pepera sawia di depan itu dengan menyapu, kemudian dipukul-pukulkan Pak itu dengan suara keras, dengan catatan apa penghuni-penghuni alam gaib yang ada di sekitar itu supaya pergi. Kemudian yang terakhir baru dipercikan tirta Sudamala, tirta dari tirta di Bekati. Itu manfaatnya. Dah paham tuh, nanti di petunjuknya silakan dibaca situ yang saya siapkan. Bagaimana caranya dan sebagainya. Ini sudah ada, sudah saya buatin. Ya, mendetail, tapi kadang-kadang mengsat pun itu kememain kecewa deh. Yang bekelin sini tak pun ini itu saya ada nama.
Nah ini sudah saya coba siapkan. Jadi setiap keluarga tolong disiapkan sapu lidi yang belum pernah dipakai 33 biji. Pelepah kelapa dari kelapa atau kelapa kapur ditambah dengan tulisan tanda tambah atau positif dengan kapur. Kemudian obor atau 8 daun kelapa kering yang satu ikat, kemudian dinyalain, itu dipakai udah depannya ya. Kemudian nasi caru dari kelompok nanti dapat. Kemudian itu Pujidomala dari kelompok. Tata cara pelaksanaan daripada Pujidomala Karang adalah seperti ini. Daun kering di depan, satu obor dipakai di depan, disulutkan ke tanah. Kemudian sapu lidi dipakai untuk menyapu. Ketiga, pelapah kelapa digebukkan di tanah 3 kali sambil berteriak sorak-sorai. Kemudian nasi taur atau nasi taru dibuang mengelilingi daripada pekarangan, dapur dan rumah. Kemudian percikan Tirta Sidomala sampai ke rumah dan tempat tidur. Itu manfaatnya ya. Jadi semua peralatan nanti setelah selesai upacara ini, semua peralatan dibuang ke luar. Ya. Kemudian bagi mereka yang punya tugu karang yang akan diplatpas, tolong juga disiapkan satu, hias dulu. Hiasi pelinggihnya dengan busana seadanya ya. Kemudian buatkan lubang di belakang daripada bangunan pelinggih masing-masing. Kalau beratnya 2 sampai dengan ke rumah. Nah ingat tuh sampai di rumah. Rumah artinya tempat tidur. Kemudian buatkan banten mendem pedagingan yang terdiri dari peras kecil dan segan warna merah. Kemudian sebelum ditanam, haturkan dulu ke pertiwi dengan tirta yang diperoleh dari pura. Lubang ditumbuk dengan kayu dap-dap. Kemudian bangunan pelinggih torehkan kapur, arang dan madu dioleskan. Kemudian tanam pedagingan panci datu ke dalam lubang serta upakaranya. Akhirnya perciki tirta pedagingan. Jadi tirta pedagingan nanti diperoleh dari pura akan dibagikan setelah selesai upacara. Ya. Kemudian siapkan rayunan ajengan ke pelinggih tugu karang. Setelah dia diplatpas, harusnya disajikan ajengan putih kuning satu tambah satu sini aja cukup ya. Kemudian itu kepercikan tiap tirta pemelatpas dan tirta pasupati kebangunan pelinggih. Sarana cukup banten pejati satu soroh atau tampil. Itu aja pakai. Yang penting kan sudah ada tirtanya. Supaya jangan nanti arti sendiri aja bapaknya itu mengerjakan bisa. Tidak perlu lagi ada pemangku. Apalagi pamannya di setiap rumah. Kemudian linggihkan daki linggih ke ruang bangunan pelinggih, artinya ditanakan di situ. Dan aturkan rayunan putih kuning, sembayang sang penghuni rumah. Tuh tata caranya. Kemudian berikutnya hal-hal atau sarana-sarana yang dipersiapkan di pura antara lain panci datu pedagingan bagi yang sudah punya pelinggih tugu karang. Ini sudah kita siapkan, nanti tinggal bawa itu. Kemudian nasi taur satu jumput. Kemudian tirta Pujidomala, pengubengan dan ulun danu. Kemudian yang punya tugu karang itu adalah tirta tanam pedagingan. Dak sini linggih, ulap-ulap nanti terkasih ya. Worti ancak bingin juga terkasih nanti. Kemudian pengurip-urip dibuatkan sendiri, pakai arang, pakai pakai madu ataupun pakai gini lagi satu dak kapur. Kemudian tirta pemuput, nah itu dipakai. Tirta penangkal hama atau punya ladang dan sawah ini dipakai. Tirta pura gelawah, tirta watu klotok. Sedangkan profesi dagang dan jualan, tirta melanting pasar, tirta pulaki. Sedangkan untuk deweyang adalah tirta dalam puri. Nih sudah semuanya. Itu prosesnya setelah acara nasi kandar. Lah ya setelah acara nasi kandar sudah selesai baru itu mana cari nasi taurnya? Kan belum ada nasi taur. Kemudian berikutnya adalah
upacara nyapuh lokasi. Ini belakangan ini, karena katanya mau buat di mana, di sekolah. Ya, nanti data sampai itu. Ini Mangku Adiono nanti dibawa situ ya. Nanti biar Mangku bisa menyelesaikan sendiri situ. Saya bacakan dulu. Jadi upacara nyapu lokasi karena permintaan daripada umat itu, di lokasi daripada upacara tidak memilih apapun agamanya, bangunan apa yang akan didirikan, kita buatkan sekali aja. Diukur dulu luas daripada pekarangan pun luas daripada lokasi, kalau memungkinkan ditambah lagi 80 cm. Dengan catatan antara satu pihak dengan pihak lain ada pengurangannya satu. Dalam artian umpamanya 17 kali 18, tambahkan lagi 80, 17 80 dan 18 80. Tuh stop dari tiap pojok itu. Ya, ngerti, paham? Tuh tiap pojok itu nyapuh nih. Kemudian nih, bantennya adalah sini, daksina, tipat kelanan, nasi ireng, daging bawang jahe, dagingnya. Sanggah cucuk digantung tipat dampulan di hulu dan tipat nasi di hilir. Jadi dapat dampul. Ya, dapat bong sama. Ya. Kemudian asakapan dulu. Dibuatkan dengan tutuan yang munggah sana adalah suci, guleng itik, sesayut pengambilan, pengulapan, peras penyenang, bukedah sodan, penebusan, gelas sange, pemangguhan pemali, jagah agung, telur 3 butir, benang dan uang kepeng. Setelah upacara diaturkan lalu memancung dengan cara. Jadi setelah upacara diselesaikan, ambil tanah di hulu, masukkan ke tipat dampulan. Ambil tanah di hilir, masukkan ke tipat nasi. Jadi kedua tanah diambil, sebarkan ke lokasi sebagai penyapuh. Upacara Banten semua dibubah di sini, yang meramurkan semua supaya kena semua keseluruhan. Kemudian cara pengeruak buana, ini baru dibuatkan caru ayam berumbun yang sesuai dengan huruf, tidak hurufnya 8 neptunya, tetapi neptunya adalah 33 di, ya 33 di timur 5, di selatan 9. Satenya yang diolah kayak gitu ya. Tapi ayamnya belum. Ya, si ayamnya cuma satu, dikuliti dia. Layu ayam berumbun, kemudian sesuai dengan neptunya, yang di situ timur ada 5, selatan 9, barat ada 7, di utara 4, di tengah 8, jumlah semua ada 33. Itu aja 2 paket ya. Itu caru pengeruak namanya. Upacara caru diaturkan ke sang buta ruak buana. Itu kalau apa? Konsentrasi kita diharapkan ke situ ya. Kemudian nyukat lokasi. Nyukat lokasi berarti ngukur lokasi itu. Nyukatnya adalah sesuai dengan aste kosali. Dalam artian di setiap sudut dipatok. Dibuatkan lubang satu aste musi lebih kurang 30 cm persegi 4. Lubang dibersihkan dengan biakala, dur mengala, prasita ataupun apa yang bisa. Kalau bisa dur mengala prasita itu aja pakainya. Setiap lubang ditulisi padma astadala. Sudah ada tuh kali berbentuk padma tetapi hurufnya ada daksa aksara ya. Dengan aksara daksa aksara. Kemudian juk dengan keris. Kalau ada keris, kalau tidak cukup dengan kayu dak-dak bercabang 3. Banten tumpeng bang berarti tumpeng merah gede, adanan berarti 2 ya. Peras barak, daging ayamnya adalah hitam tapi dipanggang, lengkap dengan penyenang, tertebus, danang gantal dan canang geti-geti. Kemudian tindih dengan batu ataupun batu bulitan, itu dibuatkan pedagangannya. Itu nanti pakai tindih. Kemudian batu bang, raja berdawang nala, tuliskan aksara ang. Batu bulitan tulis aksara dasa aksara. Kemudian di atasnya diisi kelapa gading tanpa air, ditulis aksara, diisi serta serba wangi, wangi-wangian, dedes, selenga wangi, berat wangi dan air kembang.
bunga serba harum. Budak wangen keraras dalam arti daun pisang yang sudah kering. Pisang sasih ini pakai dengan uang kepeng 11. Kemudian bungkus dengan kain putih. Uangnya besar 1, tapi jinahnya uangnya 33 kepeng. Dikelilingi bambang segan merah 9. Dengan apa? Dengan dagingnya adalah darah mentah. Nah, itu aja dulu. Itu kira-kira yang perlu disiapkan, nanti silakan baca. Yang tidak mengerti tolong dibel nanti ya. Pisang salseng itu pisang ya? Hah? Pisang salseng itu pisang apa? Pisang yang apa? Kecil-kecil. Yang kecil-kecil, tapi agak putih warnanya. Bulen pisang. Apa namanya? Pisang bulen. Oh ya, kayak gitu kali. Kecil bontok. Apa namanya? Bulen itu gini-gini emas. Kecil-kecil. Kecil Oh. bontok. Iya, kayak pisang mas. Ya, Tapi lebih gede lagi dikit. Ya bener beli itu sing isi ya. Enggak, bulen kecil-kecil tapi lancip gitu. Nah, beli ini bener beli. Pisang salseng. Kemudian untuk berikutnya, sebelum upacara nanti selesai dimulai, saya mohonkan juga ini. Sebelum masuk daripada pura, kalau mungkin di depan daripada gapura dibuatkan caru manca. Ya, nanti nasi caru itu juga akan kita pakai untuk masing-masing rumah. Supaya di lokasi, begitu kita masuk lokasi pemukiman penduduk umat ibu, rasanya akan berbeda. Selama ini kan belum ada kayak gitu. Kalau banyak di situ nyepi di mana carunya, di mana ditempatkan. Dan kabupaten di Perempatan Agung Garuda. Kabupaten. Rumah sakit. Tapi kalau di kecamatan, Di luar area pura itu. baru mana? Kepung. Ya, itu yang pinggir jalan raya. Tidak perempatan enggak. Tidak. Tidak ada perempatan, enggak ada perempatannya cuma ada Garuda ya. Lucu-lucu ya, kita nggak tahu. Tapi yang kecamatan yang menanggung itunya gitu. Ya, ya. Di sekitar pura tapi di jalan itu. Ya. Tidak ada persimpangan kali itu, ya, persimpangan itu 3, persimpangan 3 mungkin. Ada sebenarnya tapi jauh dari Jauh. Akar Belaukan itu ada perempatan. Kali tengah nih, kalau jalan keturun ke tengah itu kan ada pertigaan. Saya gini ya, sarankan yang ini ya, supaya jangan di utama adalah pemukiman di situ dan kemudian pertanian. Kalau umpamanya pada sasih ke-6 sebelum ke-5 diupayakan ada caru 1 di pertigaan atau di dalam masuk untuk ke Beso boleh, atau di Pura Kepung boleh. Sinkronkan dulu, sosialisasikan dulu, rembuk dulu dengan teman-teman. Dibiasakan supaya jangan hanya nyepit tok. Karena di sasih ke-6 atau film atau kajian kliwon itu sebaiknya benar. Itu buat caru sekali untuk 1 tahun sekali. Selain daripada nyepi. Ya, caru bisa macam bisa itu.